warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Rizky akan mencoba menerangkan bab sistem komputer ya, mapel informatika kelas 9 semester 1. Ya, di classroom sebelumnya sudah saya kasih PowerPoint ya tentang hardware dan juga software ya. Sekarang saya akan mencoba membahas buku ini sebagai pengganti dari pembelajaran secara manual ya. Tolong dibuka bukunya halaman 27 ya. Bukunya yang seperti ini ya, mapel informatika. Kita mulai dengan gambar CPU atau gambar komputer secara utuh ya. Di situ bisa kalian lihat ada gambar monitor CPU ya, yang bentuknya seperti kotak tinggi itu ya, itu kita sebut dengan model tower ya. Kalau yang tidur itu kita sebut dengan desktop ya. Ini ada keyboard serta mouse optik ya. Setelah itu langsung saja ke bawahnya, yaitu bagian-bagian sistem komputer ya. Pada dasarnya komputer itu terdiri atas beberapa bagian ya. Ada alat input, proses, output serta aksesoris ya. Untuk alat input sendiri adalah fungsinya untuk memasukkan perintah ya, seperti keyboard, mouse. Itu kan kita memasukkan perintah lewat dua alat itu ya. Kita bisa memasukkan perintah klik ya lewat mouse, kita bisa ngetik atau untuk mengoperasikan game ya menggunakan keyboard ya. Itu makanya kita sebut dengan alat input. Alat input yang lainnya banyak sebetulnya ya. Ada joystick ya untuk bermain game, ada scanner untuk masukkan merubah file manual menjadi file digital ya. Ada handycam untuk memasukkan foto atau video ya, handycam sama kamera. Ada layar sentuh ya sebagai pengganti dari mouse dan keyboard ya. Ada juga like pen ya atau pena elektroniknya ya, untuk menulis langsung di layarnya seperti kalian menggunakan tablet itu ya. Ya, itu merupakan alat input ya. Web kamera itu juga alat input. Kenapa? Karena memasukkan gambar kita untuk berkomunikasi ya menggunakan monitor atau HP ya. Webcam itu juga merupakan alat input ya. Nah, di sini di halaman selanjutnya ya, halaman 28 ini ya, bisa kalian lihat bagian-bagiannya ada perangkat masukan tadi alat input ya. Kemudian CPU adalah bagian terpenting ya, karena merupakan vital dari komputer atau otaknya komputer. Di situ terdapat prosesor, memori ya, RAM dan ROM ya. Kemudian ada motherboard ya, itu ada di situ semua ya. Kemudian alat input ada CPU, sebetulnya di tengah-tengah itu antara CPU masukan dan output ya. CPU itu nanti di tengah-tengahnya ada alat penyimpanan ya. Jadi kita butuh perangkat penyimpanan untuk menyimpan data ya. Setelah data itu kita olah, kita proses ya, harus kita simpan ya. Alat penyimpanannya apa ya? Ada hard disk, ada SSD ya, sekarang solid state drive ya, seperti yang di PowerPoint-nya sudah saya terangkan ya. Ada MMC atau memory flash, ada flash disk ya, itu merupakan alat penyimpanan. Cuma kalau untuk flash disk dan MMC itu ukurannya lebih kecil daripada hard disk ya, cuma dia keistimewaannya mobile atau bisa dibawa kemana-mana. Kemudian untuk perangkat outputnya ya, perangkat keluaran seperti keluaran berupa suara menggunakan speaker, berupa gambar visual menggunakan monitor, LCD proyektor ya, berupa cetak menggunakan printer serta plotter ya. Plotter itu adalah alat percetakan untuk spanduk MMT ya, menggunakan printer yang sangat besar itu. Nah, di halaman 28 ini diterangkan tentang alat masukan ya. Tadi sudah ada keyboard, ada mouse ya, ini ada scanner ya, bentuknya seperti itu. CPU ya, CPU seperti itu ya. Di sini ada fan ya, di bawahnya fan ada prosesornya ya. Kemudian di gambar ini atasnya ini ada slot untuk RAM atau memori ya. Kemudian ini adalah power supply ya, ini adalah hard disk untuk penyimpanannya. Ya, di sini ada DVD-ROM atau DVD-RW. Ya, CPU sendiri ada ALU, ada CU. ALU itu adalah
arithmetic logic unit ya, atau berfungsi untuk melakukan perhitungan matematika ya. Ada CU control unit ya, itu bentuknya tidak ada karena itu sudah satu kesatuan di dalam prosesornya. Cuma dalam prosesor itu ada ALU, ada CU ya. Kalau kita pisahkan gitu dia tidak akan ada wujud seperti keyboard mouse ini ya, tampak wujudnya. Tapi kalau ALU dan CU itu ya sudah menyatu di dalam prosesor itu ya. Ini adalah memori ya, atau penyimpanan. Memori ini fungsinya untuk mempercepat ya kinerja dari komputer atau laptop, atau di HP itu juga ada RAM-nya ya, RAM-nya 2 GB, 3 GB, 4 GB sampai mungkin 12 GB ya untuk Samsung Galaxy S20 misalkan. Nah, ini adalah memori ya, ada RAM. Kalau RAM ini bisa ditambah ya. Kalau di komputer RAM bisa ditambah, kalau ROM-nya tidak bisa. Ini adalah penyimpanan SSD atau solid state drive ya, pengganti dari hard disk biasa seperti ini. Ya, ini juga SSD tapi yang modelnya adalah M2 NVMe ya. Jadi SSD yang M2 NVMe ini, M2 NVMe ini lebih cepat daripada yang SSD biasa ya, tapi memang bentuknya lebih kecil dan juga harganya lebih mahal. SSD aja sudah mahal daripada hard disk ini ya, apalagi yang M2 NVMe ini ya. Kalau ini flash disk biasa, ini adalah DVD-ROM ya, atau DVD-RW ya, untuk memutar CD atau DVD ke komputer ya. Tapi sekarang sudah agak jarang ya untuk laptop. Kalau untuk PC oke lah, masih ada DVD-nya. Tapi kalau untuk laptop yang baru-baru itu, karena untuk biar slim maka DVD-nya dihilangkan. Nah, perangkat keluaran ya, mulai dari monitor ya. Monitornya ada monitor CRT ya, monitor tabung, cathode ray tube, ada LCD, liquid crystal display ya jenisnya, ada monitor LED ya, light emitting diode ya, itu monitor jenis terbaru ya, LED ya. Kemudian ada printer ya, ini printer biasa untuk mencetak kertas, folio dan juga quarto ya. Ini adalah speaker ya, keluaran berupa suara. Ini adalah LCD proyektor ya. Untuk ploternya tidak ada ya di buku ini. Nah, sekarang hardware-nya tadi ya, sebetulnya masih ada hardware lagi, yaitu hardware untuk aksesoris ya. Mulai ada modem, ada power supply ya, ada casing CPU itu ya, kemudian ada line card, ada access point, ada wifi ya. Itu adalah aksesoris ya. Aksesoris itu pelengkap tambahan ya, untuk menunjang kinerja dari hardware yang input proses penyimpanan dan output tadi ya. Itu ditambahkan dengan aksesoris tadi ya. Sekarang langsung menuju ke perangkat lunak ya, atau software ya. Software itu sesuatu yang tidak bisa kita pegang seperti hardware ya. Kalau hardware tadi kan wujudnya ada ya, kita bisa memegangnya. Tapi kalau software ini kita tidak bisa memegang wujudnya, tapi bisa kita rasakan manfaatnya ya. Kita bisa menggunakannya untuk bermain game, untuk mengetik, untuk menghitung ya, untuk memutar lagu, nyetel film ya. Ya, itu untuk bekerja itu kegunaan dari software ya. Jadi software ini kalau manusia itu contohnya ya rohnya. Kalau hardware-nya ya tulang, ada mata, telinga, hidung, mulut ya, itu hardware-nya kalau manusia. Kalau software-nya manusia ya ruhnya itu ya. Di komputer ruhnya apa? Ruhnya adalah operating system atau Windows dan Linux ya. Kalau kita kebanyakan pakai Windows ya, padahal itu berbayar. Kalau Linux itu justru malah free atau open source, tidak membayar. Justru kenapa malah banyak yang pakai Windows padahal berbayar ya. Kalau di Indonesia biasanya orang itu senangnya pakai Windows tapi bajakan ya, karena kalau harus beli harganya mahal, jutaan rupiah, itu hanya untuk satu komputer. Lah, perangkat lunak sistem ya, yang pertama adalah sistem operasi ya. Sistem operasi kumpulan perangkat lunak yang mengatur sumber daya dan memberikan landasan untuk menjalankan program lain. Jadi kalau tanpa adanya sistem operasi ya, komputer tidak bisa digunakan karena hanya berupa benda mati ya. Dia hanya ada DOS, disk operating system, tidak ada tampilan grafis atau seperti Windows itu ya. Jadi tidak bisa kita gunakan untuk ngetik dan beraktivitas lainnya menggunakan komputer itu.
Ya, ada driver ya. Driver itu adalah software untuk mengenali hardware yang terinstal di komputer. Kalau perangkat utilitas itu untuk merawat ya komputer. Ya, misalkan antivirus, kemudian disk fragmenter ya, ada tune up utility ya, kemudian ada CC cleaner dan lain sebagainya. Ya, terus kita menuju ke halaman 33, ada perangkat lunak aplikasi ya. Perangkat lunak aplikasi ini untuk membantu mengerjakan hal-hal tertentu sesuai keinginan kita atau bidangnya. Contohnya aplikasi pengolah kata ya, misalkan Microsoft Word ya, kemudian ada OpenOffice Writer ya, pengolah angka misalkan ada Excel, ada LibreOffice Calc, ada WPS Spreadsheet ya, ada OpenOffice Calc ya, ada kalkulator sendiri ya. Aplikasi presentasi contohnya PowerPoint ya, OpenOffice Impress, WPS Presentation, LibreOffice Impress ya. Pengolah gambar atau grafis contohnya Adobe Photoshop, Corel Draw ya. Kemudian ada AutoCAD ya untuk arsitektur yang ingin mendesain bangunan atau benda ya, dan lain sebagainya ya. Pengolah PDF ya, misalkan Adobe Reader atau Acrobat Reader, ada Foxit Reader ya, ada Nitro PDF Converter, ada Ogdo PDF Converter ya. Kalau Ogdo itu hanya convert saja, tapi kalau Nitro dia bisa membaca dan juga mengconvert ya. Aplikasi web browser atau perambahan web contohnya Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera ya, Safari, Microsoft Edge dan lain sebagainya. Pengelola email misalkan Outlook, Thunderbird ya. Pemutar video contohnya Winamp, Windows Media Player, KM Player, VLC Player, GOM Player ya. Pemutar audio ya, video tadi Winamp nggak bisa ya, mohon maaf, saya ganti Windows Media Player Classic ya, VLC, GOM ya, KM Player. Kalau untuk memutar audio atau musik ya ada Winamp, ada iTunes, ada Bubar ya, termasuk Windows Media Player dan lain-lainnya yang di atas saya sebutkan tadi itu juga bisa ya. Tapi kalau untuk Winamp sendiri, kalau untuk mainkan VCD atau movie nggak bisa ya, nggak mau ya. Nah, perangkat lunak pemrograman ya, untuk membuat program sistem informasi ya, itu menggunakan software pemrograman. Contohnya adalah Visual Basic ya, Visual Fox Pro, Delphi ya, bahasa C ya. Kalau untuk pemrograman web ada SAM, ada SQL, MySQL, ada juga Macromedia Dreamweaver ya, itu untuk pemrograman web. Nah, kemudian ini kita menuju ke pengguna ya, atau user ya. Jadi seorang pengguna itu dibagi menjadi 3 ya. Ada user biasa, user sama operator itu sama derajatnya atau tingkatannya. Di atasnya ada yang namanya programmer ya, orang yang buat program. Terus administrator, yang ketiga orang yang merancang atau menganalisa ya, bagaimana seorang programmer tadi sudah membuat program ya, itu programnya dianalisa oleh administrator, sistem analis ya, sistem analis tadi. Jadi sistem analis itu menganalisa software yang dibuat oleh programmer, kurang lebih sudah bagus atau belum ya. Kalau belum berarti oleh sistem analis akan menyarankan kepada programmer apa saja yang harus diperbaiki atau ditambahkan. Ya, itu kita menuju ke mekanisme sistem komputer ya, cara kerja komputer. Ya, input data ya, tadi menggunakan alat input, terus diproses ya, pemproses menggunakan alat proses tadi, prosesor, RAM, ROM ya, hard disk, SSD ya, itu tadi ya, penyimpanan tadi. Terus ada DVD ROM ya, pemrosesan. Output data bisa menggunakan monitor, printer, speaker, plotter, LCD proyektor. Nah, di dalam alat pemrosesan tadi ada memori primer ya, RAM tadi, penyimpanan hard disk, SSD, dan memori sekunder ROM-nya itu tadi ya. Ya, lanjut ke penyimpanan dan pemrosesan data pada komputer ya. Ada proses pengumpulan data ya. Jadi data itu sebelum diolah dikumpulkan dulu
ya, diambil dari sumber yang ingin kita kumpulkan, ya. Kemudian penyiapan data, ya, setelah data terkumpul kemudian dipersiapkan data tersebut untuk dimasukkan ke dalam komputer, ya. Kemudian kita input datanya, ya, kita masukkan lewat alat input tadi, terus baru data itu diproses atau diolah, ya, dengan menggunakan prosesor atau bantuan software, ya. Softwarenya disebut dengan software AI atau kecerdasan buatan artificial intelligence, ya. Terus baru setelah kita proses data itu bisa ditampilkan, ya, atau pengeluaran atau interpretasi data. Nah, setelah itu data bisa juga disimpan, ya. Kurang lebih alurnya seperti itu, ya, mulai dari pengumpulan, perorganisasian, pemasukan, diproses, interpretasi, dan penyimpanan, ya. Interpretasi itu diterjemahkan, ya, atau dikeluarkan hasilnya, outputnya, ya. Itu saja mungkin untuk penjelasan singkat, ya, dari buku TIK, buku informatika tadi, ya. Tugas selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah ini, ya. Jadi ini evaluasi bab 2 A dan B tolong dikerjakan, ya. Boleh di buku paket ini langsung atau di buku tulis, ya. Kemudian kalian foto terus diupload ke Google Classroom informatika hari ini, ya. Waktunya kalau bisa 1 minggu, ya. Semoga bisa, ya, jangan molor-molor terus, ya. Jadi itu saja yang bisa saya terangkan. Untuk jawabannya bisa melihat video dari saya barusan atau PowerPoint yang sudah saya share seminggu yang lalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.